kotoran, tidak ada sesuatu yang berasal dari dunia ini masih bisa tertinggal dalam hidup kami. La irahai karana malihai kana mentra risala barikranda bayenda la ikau sane hikion de bisaika la ikorimiska iran salor la rigar kana bariona shike. Kerjakanlah Tuhan Elai Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semuaku mengenal kehendaknya di hidupku. Wanita saja mengiring. Yang pria mengikut Yesus. Korababayande bebe. Oh my God. Musik bersama mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih. Bukan kuat, bukan gagah kami, oleh anugerah-Mu. Karena kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang bisa tetap teguh berdiri mengikut Engkau sampai garis akhir kalau bukan anugerah-Mu bekerja di atas kami, di dalam kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang bisa memegahkan diri. Kami bersyukur Tuhan, lewat pujian ini, biarlah sungguh ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Kesukaan kami bukan kesukaan yang lain selain mengikut Engkau, mengiring Engkau, melayani Engkau, mengenal Engkau, melakukan kehendak Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan semuanya, kami akan mengalami ada kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanya satu Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau dengan tulus melakukan kehendak-Mu. Betul Tuhan, hidup kami dilimpahi dengan sukacita, dilimpahi dengan kepuasan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Karena disampaikan firman-Mu, biar kami semua mengalami kebenaran tentang kepenuhan Kristus, sehingga sungguh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu tidak ada lagi kekosongan-kekosongan di dalam hidup kami yang bisa diisi oleh yang lain. Tapi kami telah mengosongkan hidup kami dan diisi oleh kepenuhan-Mu, oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu, oleh rencana-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, serikan tepuk tangan dulu sekali lagi bahwa Tuhan akan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Amin. Dia akan menjamah setiap kita. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Entah mengapa begitu saya berdiri di sini, saya sudah ingin menangis. Itu yang Tuhan sampaikan. Realita hadiratnya, kehadirannya di dalam hidup kita, itu membuat kita gak minta lagi yang dari yang lain. Kadang orang bilang gini, bener nih, ada yang bilang Karita, ada yang Bu Rita, ada Tante Rita, terserah yang mana aja, ya, yang mana aja enaknya. Tapi yang jelas mereka bilang, emang bener, Karita itu setelah ditinggal Bang Ferry almarhum, Karita gak pernah kesepian.
Apakah Rita nggak coba cari-cari kesenangan dari mana gitu? Buka-buka YouTube untuk mengisi kekosongan, ya. Lalu coba-coba cari-cari teman untuk supaya ada, apa kalau orang bilang sekarang kongko-kongko gitu ya. Ya, lalu ikut klub ini, nari sana, nari sini ya. Lalu ngopi sana, ngopi sini dan sebagainya. Jalan sana, jalan sini. Enggak. Saya bilang kesukaan saya udah bukan itu lagi. Jadi kalau lagu ini tadi dikatakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Betul ya? Kalau saya seringnya pakai gini, mengikut Yesus, itulah kepuasan hidupku. Jadi kalau saya bilang ini, karena saya mengalaminya. Barang siapa minum air yang aku berikan, dia tidak akan haus lagi. Dia tidak akan cari-cari lagi dari dunia ini. Karena malah dia menganggap bahwa yang dari dunia semuanya garing. Garing betul-betul. Dan kalau saya ngomong itu, saya betul-betul mengalaminya. Ada suami, puji Tuhan. Gak ada suami juga tetap puji Tuhan. Yang penting Tuhanku ada. Ada suamiku, gak ada Tuhanku, aku garing. Betul. Padahal suamiku begitu luar biasa. Mbak Yus kenal ya. Begitu luar biasa begitu. Ya udah ganteng. Baik. Iya ya, yang kenal pasti tahu ya. Ganteng, baik, pinter. Menurut saya udahlah. Emang suami saya super ya. Menurut saya, buat orang lain terserah. Buat saya sih memang betul. Jadi sebenarnya gitu. Tapi saya bilang pada dia, Papa, walaupun Papa sayang sama Mama, semua ada tersedia. Aku butuh ini ada semua. Tapi aku kasih tahu sama Papa ya. Kalau Tuhanku tidak betul-betul hadir, artinya kehadirannya, dia tinggal. Kita terima Yesus, tinggal. Tapi ini bicara realita hadiratnya. Kalau tadi kita nyanyi, saya ingin sedikit sebelum kita bicara tentang kepenuhan, supaya jalan berpikir kita benar. Jadi ketika kita kejar realita hadiratnya, itu bukan berarti dia nggak ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Tapi kehadirannya itu loh, yang seringkali tidak kita alami. Tetapi ketika kita mengalami realita kehadirannya, dia tinggal di dalam kita, kita bisa merasakan seperti saya di sini, berdiri saya pengen nangis. Saya nggak ngerti kenapa. Itu tandanya ada realita hadirat Tuhan yang sedang melingkupi saya, dan saya yakin itu juga akan melingkupi setiap Bapak Ibu semua ya. Amin ya. Kita hari ini topiknya tentang beberapa hal penting tentang menuju kepenuhan Kristus. 1 bulan ini, nggak tahu 2 bulan yang akan datang apa ya. Jadi saya tidak akan tayangkan dulu, memang ini hanya saya pakai untuk saya sendiri ya. Siapa yang mau nanti bisa minta ininya ada ya. Jadi hal pertama tentang kepenuhan Kristus. Topik yang diberikan pada kita sekarang menuju kepenuhan Kristus. Berarti ada dong yang namanya tidak kepenuhan Kristus. Kalau menuju kepenuhan Kristus berarti ada kondisi di mana kita tidak mengalami kepenuhan Kristus. Jadi hal pertama yang saya ingin supaya kita pahami semua, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru harus mengalami pertumbuhan rohani sampai mencapai kepenuhan Kristus. Sama-sama ucapkan ya. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru harus mengalami pertumbuhan rohani sampai mencapai kepenuhan Kristus. Simpan ini di sini. Biarlah Roh Kudus menolong. Setiap kami menerima hari ini bukan informasi, bukan pengetahuan, tapi Roh Kudus meneguhkan di dalam pikiran kami, masuk ke dalam batin kami, supaya semua kami mengerti dan memahami Tuhan, bahwa sejak kami lahir baru, kami harus mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan bukan hanya di awal, di tengah, tapi terus sampai mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan itu nggak boleh menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Jemaat Tuhan tidak wajar kalau hidup kita terus-terus. Coba kalau kita lihat ada anak kecil ya dari dulu segitu terus nggak bertumbuh, itu dibilang apa? Cacat ya? Ya, Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau kita tidak bertumbuh.
Tuhan mau kita semua terus bertumbuh seperti seorang anak, bertumbuh makin besar, makin dewasa, makin kuat, makin mandiri, makin luar biasa. Begitu juga di dalam Tuhan secara rohani. Pegang baik-baik bahwa setiap kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang seperti apa? Yang terus bertumbuh sampai mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Gak boleh kita merasa, oh saya yang penting udah lahir baru, udah anak Tuhan, kalau mati masuk surga. Enggak cukup. Tetapi harus kita pahami, harus bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh sampai mencapai kepenuhan Kristus. Tidak wajar kalau kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak wajar apalagi kalau kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Tidak wajar kalau kita sudah lahir baru tapi kita masih punya konflik batin. Bilang tidak wajar. Bilang sekali lagi, tidak wajar. Tidak wajar saya punya konflik batin. 1, 2, 3. Tidak wajar saya punya konflik batin. Tidak wajar saya punya tekanan. Tidak wajar saya kecewa. Tidak wajar saya ini patah semangat. Tidak wajar saya tidak punya pengharapan. Ya, nah karena Tuhan ingin kita semua terus alami pertumbuhan rohani di mana Yesus tidak pernah patah semangat, Yesus tidak pernah konflik batin, Yesus tidak pernah putus asa. Benar, Yesus nggak pernah menjadi lemah. Titik itulah yang harus kita capai. Sebagaimana Kristus hidup, begitulah yang Tuhan kehendaki. Amin ya. Jadi pegang baik-baik, nggak wajar lah kalau aku seperti ini terus. Mari kita lihat dasar firman-Nya. Mari kita lihat sebentar Efesus 4 ayat 13. Bisa ditayang ayatnya? Ya, ini kalau kita baca nanti kita akan bisa baca ayatnya dari ayat 11 terus, tapi sengaja saya mau ambil ini yang utamanya. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Betul? Ini dasarnya. Kenapa Ibu Rita bilang harus mencapai? Firman-nya jelas. Jadi di sini kalau kita baca ayatnya, coba ada nggak apa-apa kita lihat deh dari ayat 11 ya. Supaya nggak tiba-tiba sampai gitu kan, aneh kan. Tiba-tiba ada kata-kata putus. Mulai ayat 11. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Jadi para rasul, para nabi, nanti kita masuk poin selanjutnya. Para rasul, para nabi, para penginjil ya, semuanya itu diberikan bagi jemaat untuk memperlengkapi supaya kita mencapai pertumbuhan rohani, kedewasaan penuh. Itu jelas dikatakan, kesatuan iman. Nanti kalau di bawahnya dibilang supaya tidak terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Jadi perlu sekali kita memiliki pengetahuan kebenaran yang diajarkan oleh para rasul. Dibangun di atas dasar Kristus sebagai dasar utamanya, batu penjurunya. Jadi ini penting sekali, ya, sangat penting kita mencapai pertumbuhan sampai di titik kepenuhan Kristus. Itu firman, ya. Jadi jangan merasa tenang-tenang aja ya, kalau biasa-biasa aja Bapak Ibu Saudara sekalian merasa, saya gak apa-apa lah, yang penting saya anak Tuhan, gak buat dosa. Oh enggak hanya itu. Ya udah berbuat baik, udah kerja, udah punya anak, udah punya suami, istri, punya kerjaan dan sebagainya. Cukup? Tidak. Harus mencapai pertumbuhan sampai di titik kepenuhan Kristus. Ya, apa sih sebenarnya kepenuhan Kristus? Itu yang perlu kita ketahui. Emang mau kayak gimana kita? Kepenuhan Kristus berbicara tentang hidup kita
tidak lagi diisi dengan yang lain. Hanya pikiran Kristus saja, keinginan Kristus saja, kehendak Kristus saja, perasaan Kristus saja. Tuhan ingin semua yang ada di dalam kita adalah apa yang berasal dari Kristus saja. Jadi segala yang kita kerjakan bukan aku lagi yang hidup. Dari Galatia 2 dikatakan ayat 20. Namun aku hidup, ya. Sekarang aku hidup betul. Secara lahiriah aku hidup. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Siapa yang hidup? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam kelahiriahan ini. Di dalam daging bukan berarti di dalam dosa. Ayat 2 ayat 20 dibilang. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Maksudnya hidupku yang sekarang kuhidupi secara lahiriah adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kepenuhan Kristus di mana bukan aku lagi yang hidup, betul-betul pikiran kita, sudut pandang kita, perspektif kita, cara kita memandang situasi, cara kita memandang istri kita, cara kita memandang suami, cara kita menilai segala keadaan. Kita memikirkan apa yang ada di pikiran Kristus. Sehingga kita tidak akan sibuk dalam perdebatan. Kita tidak sibuk dalam pertengkaran. Sehingga jemaat tidak punya konflik satu dengan yang lain. Suami dan istri tidak punya konflik. Anak dan orang tua tidak punya konflik. Pemimpin dengan pemimpin tidak punya konflik. Kenapa? Karena kita semua memiliki pikiran Kristus. Perasaan Kristus. Keinginan Kristus. Gak ada yang lain. Ya gak akan bentrok lah. Benar nggak? Tapi di saat bapak ibu, contoh suami istri, si bapak punya pandangan A, si istri punya B, tapi yang suami nggak cocok dengan pikiran Kristus, yang istri juga nggak cocok, yang ada akhirnya tengkar. Kalau yang bapaknya pikirannya pikiran Kristus, yang ibunya bukan pikiran Kristus, tetap nggak bisa nyambung. Tapi saya percaya, walaupun misalnya bapaknya sudah punya pikiran Kristus, ibunya belum. Orang yang punya pikiran Kristus tidak suka bertengkar. Mau mengalah. Mau menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi gak ada bertengkaran kok. Itu yang disebut, nah akibatnya istrinya juga, wow, ternyata suamiku begitu baiknya. Yang tadinya keras menjadi lunak. Tapi kalau pak keras berantem sudah. Gak ada damai ya. Nah jadi itu yang pertama tadi ya. Bahwa setiap orang percaya harus terus mengalami pertumbuhan rohani sampai mencapai kepenuhan Kristus. Hal kedua yang ingin saya sampaikan. Roh Kudus sudah dimeteraikan. Sudah apa? Dimeteraikan dalam hidup kita sebagai jaminan. Weh, kalau kita misalnya buat sebuah perjanjian dengan seseorang, lalu perjanjian itu dipakai materai, berarti perjanjian itu sah. Kalau kita punya Roh Kudus diberikan kepada kita masing-masing, berarti kita itu sah menjadi miliknya. Tetapi walaupun kita sah menjadi miliknya, tetap Tuhan pengen kita bisa menikmati semua yang tersedia di dalam Kristus. Bahkan Dia ingin kita betul-betul dimiliki oleh Dia. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Dari Efesus 1 ayat 13 ayat 14. Itu menjadi dasar pemikiran kita. Jadi hal yang kedua tadi, Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam hidup kita sebagai jaminan. Sehingga kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus mencapai kepenuhan Kristus. Haleluya ya. Jadi hal kedua, kita punya Roh Kudus sebagai meterai, sebagai tanda bahwa kita dapat jaminan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan kita bisa mencapai kepenuhan Kristus. Jangan takut, amin. Gak perlu merasa kecil hati, gak perlu merasa aduh kenapa ya aku gak bisa. Kayaknya aku gak mungkin ya bisa menjadi orang yang mengalami kepenuhan Kristus. Mungkin gak sih aku betul-betul hidupnya selalu kudus. Banyak orang berpikir mungkin gak Roh Kudus diberikan sebagai jaminan. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa Dia akan pimpin kita sampai di garis akhir. Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Pada waktu-waktu kemarin, minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang peranan Roh Kudus, betul? Salah satu pekerjaan Roh Kudus, Dia akan menuntun kita ke dalam
seluruh kebenaran. Artinya kita tidak akan disesatkan. Asal kita selalu membuka hati kita. Mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita baca sama-sama Efesus 1 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Terus, dan memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Stop di ayat ini. Roh Kudus itu adalah jaminan. Kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita pasti bisa memperoleh seluruhnya. Kita bisa mencapai kepenuhan Kristus, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Maksudnya apa sih? Begini, setelah kita lahir baru, kita menjadi miliknya Tuhan bukan? Ya, tapi belum tentu hidup kita dimiliki oleh Dia. Kita sering kan pakai waktu kita semau kita? Udah lahir baru, terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam hati kita, tapi dalam pemakaian waktu, apakah sungguh kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita, termasuk waktu-waktu kita? Seberapa banyak kita pakai waktu kita untuk nonton YouTube? Tapi seberapa banyak kita pakai waktu kita untuk bersekutu, merenungkan firman Tuhan? Mengalami persekutuan yang kuinginin, mengenal Dia. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Coba lihat pemakaian waktu kita sehari-hari. Lebih banyak apa sih hidup kita diisi? Kita diisi oleh apa? Roh Kudus adalah jaminan bagian kita bahwa kita akan memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya setelah kita ditebus oleh Dia, kita harus betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus yang membuat hidup kita dimiliki sepenuhnya, sehingga kita bisa mencapai kepenuhan Kristus. Kenapa kita tidak mengalami kepenuhan Kristus? Karena hidup kita belum dimiliki. Kita baru menjadi milik Dia, tapi belum dimiliki. Contohnya tadi saya bilang, waktu-waktunya masih dipakai menurut keinginannya sendiri. Betul? Menurut hikmatnya sendiri. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Saya berharap di jemaat ini udah enggak begitu. Ya, di jemaat-jemaat lain juga yang sudah mengenal kebenaran tidak begitu lagi. Mereka atur waktu mereka dengan baik. Kapan waktu main, kapan waktu belajar, kapan waktu untuk istirahat dan sebagainya. Itu harus kita serahkan. Jadi bukan kehendakku lagi. Kan tadi dibilang kepenuhan Kristus berarti bukan keinginanku, bukan aku lagi yang hidup. Termasuk pemakaian waktu, termasuk pemakaian keuangan. Jadi bicara tentang kepenuhan Kristus itu bicara tentang kehidupan kita sehari-hari dalam pemakaian keuangan kita. Apakah kita sering masih menggunakan uang kita menurut pemikiran kita sendiri? Kenapa banyak orang mengalami masalah dalam rumah tangganya, dalam keuangan? Karena masih punya pola pikir sendiri, masih punya pola pikir dari dunia ini. Tidak meminta Tuhan memberikan hikmat untuk kita bisa mengatur uang dengan baik. Kita nggak belajar tentang keuangan, tapi prinsipnya di dalam Amsal dikatakan, hikmat Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Kita membutuhkan hikmat untuk mengelola keuangan. Kita butuh tuntunan Roh Kudus, kebenaran-kebenaran firman, supaya kita bisa mengelola semua yang ada pada kita, termasuk waktu dan uang kita. Ketika kita serahkan supaya Dia yang mengatur, kita minta hikmatnya, arahannya. Misalnya ketika kita mau beli apa dan sebagainya, mau menyekolahkan anak kemana, mau ini, mau itu, menyangkut uang, kita bawa itu di hadapan Tuhan. Karena uang itu bukan milik kita. Gak boleh seenaknya beli handphone semau kita, beli laptop semau kita, beli baju semau kita. Akhirnya uangnya habis. Sebelum akhir bulan sudah habis. Akhirnya ngutang. Banyak gak sih yang begitu? Banyak. Ngutang gak bisa dibayar, jadi ngutang lagi, akhirnya kebelit hutang. Betul? Tidak mengelola keuangan dengan tuntunan dan hikmat Roh Kudus. Padahal firman Tuhan katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya gak ada orang yang sebenarnya harusnya kekurangan.
Karena Tuhan tahu, artinya kalaupun di tangan kita nggak ada uang, Tuhan bisa kirim burung gagak atau apapun. Tiba-tiba ada yang datang, kita pikir, Tuhan nih kita belum, nih uangnya untuk beli makanan. Tapi uang udah tinggal sedikit. Tenang, selama kita mengelola dengan tuntunan Tuhan. Tuhan bisa kirim burung gagak lah, apa saja yang membuat akhirnya kita bisa makan. Tadi saya dengar cerita bagaimana membangun pelayanan di Lembang ini. Masa cuma punya uang 2,5 juta ya, punya duit 2,5 juta, tapi mau nyewa tempat yang setahunnya 25 juta. Dari mana kalau mau pakai otak kita? Duit cuma 2,5 juta, mau nyewa 25 juta. Mana lagi jemaatnya waktu itu bukan para pengusaha ya Yus. Lembang tuh luar biasa loh. Walaupun jemaatnya bukan para pengusaha, tapi mereka hidup dari tangan Tuhan. Saya dengar itu kesaksiannya. Ya luar biasa sekali. Kenapa bisa? Ya itu dia, duit 2,5 juta kok bisa nyewa yang 25 juta. Saya nggak akan ceritain lagi, pasti saudara di Lembang udah pada tahu ya. Tapi yang jelas di situ saya mau tunjukkan. Bagaimana ketika kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Menyerahkan seluruh keinginan kita, rencana, pikiran, semuanya dibawa kepada Dia. Sekalipun tidak masuk di otak. Asal kita dengar, lalu kita taat. Pasti kita akan lihat tingkap langit dibuka dan sebagainya. Sehingga kita jemaat tidak perlu mengalami hidup dalam berkekurangan. Di situ yang dibilang kita harus mencapai tingkat pertumbuhan. Mencapai kepenuhan Kristus dalam segala aspek. Wah kalau saya korek-korek semua aspek kita gak selesai khotbah nih. Paling tidak itu dulu lah ya, aspek waktu, aspek uang. Gak tahu nanti kalau Roh Kudus tuntun. Tapi yang jelas kita punya Roh Kudus sebagai jaminan bahwa Dia akan menuntun kita supaya kita akhirnya dengan sepenuh hati menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita bisa berkata, ambil alih Tuhan. Cek Tuhan, ada enggak sih motivasi-motivasi yang buruk dalam hidupku? Kenapa sih aku buka usaha ini? Kenapa sih aku lakukan ini? Kenapa sih aku keputusan mengambil jalan ini? Semua minta Tuhan cek. Kalau permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah karena ketidakakuratan kita. Karena kita tidak membiarkan pikiran kita diisi dengan pikirannya. Keinginan kita diisi keinginannya. Sehingga kita ambil keputusan yang salah. Minta Roh Kudus bongkar. Supaya gak ada lagi masalah-masalah yang terjadi karena keputusan kita yang salah. Karena hidup kita tidak diserahkan untuk dimiliki, untuk dikuasai oleh Dia. Amin. Ini hal yang saya bagikan ini hal-hal yang sangat mendasar. Tapi penting sekali memahami. Karena kalau nggak paham ini nggak ngerti apa itu kepenuhan Kristus katanya. Oke, kita akan masuk juga ke, tunggu sebelumnya. Satu lagi. Untuk kita betul-betul bisa mengalami bagaimana Roh Kudus terus memiliki kita. Roh Kudus terus menuntun kita. Kita harus pastikan kita punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan dan kebenaran. Matius 5 ayat 6 tolong. Ini justru yang saya mau sampaikan lebih fokus. Matius 5 ayat 6, ini masih ayat yang tadi. Matius 5 ayat 6, 1, 2, 3. Amin. Jadi ketika kita tahu Roh Kudus diberikan sebagai jaminan, kita nggak bisa pasif. Harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Memang betul Roh Kudus diberikan, tapi kalau kita diam saja, nggak mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus juga nggak leluasa bekerja. Ini betul-betul prinsip yang harus kita pahami. Kalau kita ingin dibawa untuk bisa mencapai kepenuhan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kita harus pastikan kita punya roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Terus gimana dong kalau saat ini saya nggak ngalamin, saya nggak lapar, minta. Seringkali kita nggak lapar akan kebenaran, akan hal-hal yang ilahi. Karena kita mulai dipuaskan dengan hal-hal yang dari dunia. Ini terutama perkara sambo nih. Dari bangun pagi lihat sambo, mau tidur lihat sambo, istirahat lihat sambo. Benar apa benar? Enggak ya, nggak boleh. Ya. Kan waktu kita udah diatur sama Tuhan kan? Nggak boleh sambo terus loh.
Tapi berapa banyak orang dari bangun pagi sambo. Karena memang buka handphone sambo. Buka apa sambo semua kan. Instagram lah apalah gitu. Semua sambo. Itu sebabnya betapa pentingnya kita jagai hati kita. Karena kalau enggak tadinya kita lapar jadi enggak lapar. Karena udah dipuasin dari dunia ini. Walaupun pasti kepuasannya terbatas. Kita harus jaga, jangan sampai waktu-waktu kita lebih banyak dipakai nonton YouTube yang gak ada gunanya. Kita baca-baca medsos yang gak ada gunanya, tapi yang berguna gak apa-apa. Yang gak berguna buang semuanya. Kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, yang tidak membangun, yang tidak membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, yang membuat kita tidak semakin efektif melayani Tuhan, yang membuat kita tidak semakin bisa menolong dan memberkati banyak orang, berdampak, buang semuanya. Jangan habis-habiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rencana Tuhan, dengan kebenaran. Tapi perbanyaklah justru roh kita semakin dipenuhi dengan kelaparan dan kehausan akan Tuhan, rajin membangun manusia roh kita. Itu perkara yang sangat penting sekali. Karena Roh Kudus akan membawa kita mencapai kepenuhan Kristus. Roh Kudus akan membawa kita bisa betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita untuk dimiliki sepenuhnya oleh Dia. Itu semua terjadi ketika kita membangun persekutuan kita dengan Dia. Kita mengizinkan roh kita selalu mengalami ada kobaran di dalam roh kita, ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, karena mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mereka rajin membangun roh mereka. Mereka tidak izinkan roh mereka menjadi memble, menjadi melempem, menjadi down, tapi mau membiarkan rohnya semakin berkobar, semakin lapar, semakin haus akan Tuhan. Karena dia lapar dan haus akan Tuhan, dia tidak perlu lagi dipaksa membaca firman. Dia akan membaca firman dengan kelaparan dan kehausan. Karena dia lapar dan haus akan firman, lapar dan haus akan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita memiliki kelaparan, Roh Kudus akan menyingkapkan pewahyuan. Kita akan menikmati ada kebenaran, dan kebenaran itu bukan menjadi informasi. Kebenaran itu menjadi kebenaran yang memerdekakan kita, sehingga ketika kita khawatir, tapi kita bawa supaya Roh Kudus menuntun kita, menyelidiki sikap hati kita yang salah, mengizinkan supaya firman demi firman dibukakan, disingkapkan kepada kita. Saya percaya ketika kita khawatir, tapi kita membuka diri kita, kita minta Roh Kudus mengarahkan, Roh Kudus membukakan kebenarannya. Roh Kudus akan menuntun aku, menuntun kamu, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan saya yakin orang yang khawatir tidak khawatir lagi, orang yang lemah tidak lemah lagi, orang yang patah semangatnya tidak akan patah semangatnya lagi. Oraya kamtara barasyakenda lamariande lukramba shinda ekenda lari kona masyande. Bawa seluruh jemaat Tuhan untuk terus memiliki kewaspadaan di dalam roh mereka, sehingga tidak ada satu masalah apapun, tidak ada satu tekanan apapun, tidak ada satu kondisi apapun yang membuat kami menjadi down, yang membuat kami menjadi patah semangat. Tapi sebaliknya, roh kami terus berkobar-kobar. Kami tahan uji, kami tahan banting, kami tahan goncangan, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang akan datang kepadamu. Mereka minta supaya mereka ditunjukkan jalan yang sama yang telah aku jalani. Riom talimihim yorekran salementa la ikrondo bosyande meme. Roh Kudus akan membawa kita mencapai kepenuhan Kristus ketika kita memberi diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi haus. Saya mulai punya sebuah keyakinan dan kepastian. Semua jemaat di tempat ini akan mencapai kepenuhan Kristus. Karena roh mereka diserahkan untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka mengambil keputusan, tidak mengizinkan waktu mereka, uang mereka,
habiskan untuk sesuatu yang tidak berguna. Haleluya. Mereka mulai rajin merenungkan firman Tuhan. Mereka rajin bersekutu dengan Tuhan. Mereka rajin mendeklarasikan setiap kebenaran firman. Mereka rajin mengimajinasikan setiap firman demi firman. Sehingga firman demi firman mulai menguasai pikirannya. Keinginan-keinginan yang duniawi dengan segera lenyap. Pikiran-pikirannya juga yang sesat dibongkar habis. Haleluya. Perasaan dan emosinya dipenuhi dengan kebenaran. Bayangkan itu yang terjadi dengan setiap kita. Tidak ada satupun tekanan yang bisa menekan kita lagi. Tidak ada satupun kondisi apapun yang membuat kita menjadi takut. Justru semakin kita melihat gunung itu. Seperti Raja Wali. Ketika dia lihat badai, jalan pikirannya berbeda. Ini kesempatan buat gua terbang lebih tinggi lagi. Begitulah mentalitas Raja Wali. Dan kita adalah Raja Wali secara rohani. Kenapa itu terjadi? Karena kita bangun persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kita izinkan firman demi firman terus membongkar setiap jalan pikiran kita yang salah. Dan bayangkan ketika kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami, wow Tuhan, ternyata ngobrol dengan Engkau pakai firman nikmat sekali. Akibatnya kita gak pengen ngobrol yang lain-lain. Kita gak suka dengerin obrolan yang macam-macam, garing semuanya. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan sama saya ngobrol, dia ngobrolin firman, kok roh saya kayak bener gak? Bener gak saudara? Kalau saudara betul-betul mengalami ngobrol dengan orang yang punya firman, yang hidupnya betul-betul terus dikuasai firman, beda saudara. Saya kasih kesaksian. Kemarin pulang dari sebuah tempat, saya naik InDrive. Lalu supirnya mulai bilang gini, aduh Bu, mau dibawa kemana bangsa ini? Wah, saya pikir dia salah sasaran ya. Dia pikir saya saya hamba Tuhan yang punya mentalitas pembangun negeri. Saya bukan gembala biasa yang menggembalakan jemaatnya untuk mereka bisa hidup sehari-hari punya duit, enggak. Saya udah punya mentalitas seorang pembangun negeri. Saya harus melihat bahwa negeri ini ada di tangan kita. Kita bertanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa ini. Dalam segala aspek. Waktu dia bilang mau kemana bangsa ini. Kenapa Pak? Tadi Bu lihat tuh bensin udah naik. Gaji gak naik. Saya harus bayar uang sekolah anak, bla 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 bla. Dia udah mulai keluhan-keluhan tentang pemerintah yang ada. Gimana sih ya Bu ya? Sekarang harga semakin naik, gajinya nggak naik, uang yang seharusnya turun ke kami sampai ke bawah harusnya dapat 1 juta, kepotong sampai tinggal 100.000. Kayak gimana Bu? Mau apa bangsa kita ini? Saya minta Roh Kudus menolong saya supaya pikiran saya, perasaan saya, semuanya sama dengan pikiran dia. Saya diam sambil ngobrol, sebenarnya saya terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya saya mulai bilang, wah Pak, negara kita tuh sebenarnya udah hebat loh Pak. Saya mulai cerita, Bapak tahu nggak? Itu kalau di sini bensin naik, di negara lain udah lama naiknya. Oh, dia bilang, ini tuh masih nggak seberapanya Pak. Dan percayalah, selama Bapak menjalankan hidup Bapak dengan baik, nggak neko-neko, ada yang di atas mengatur rezeki kita. Percaya Pak, nggak usah jadi terpengaruh dengan semuanya itu. Tapi kan Bu, gitu gini lah. Pokoknya seolah-olah mau menjatuhkan pemerintah yang ada. Saya bilang, Bapak tahu nggak? Freeport dulu nggak pernah kita punya bagian. Sekarang kita dapat bagiannya. Oh Bapak, ini tuh udah banyak yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang. Begini dan begitu, saya bagikan dan sebagainya. Ujung-ujungnya saya bisa cerita sama dia. Pak, ada seorang bapak nggak bisa sekolahin anak. Dia lihat YouTube, akhirnya dia mulai belajar bikin es coklat. Saudara pernah baca kesaksian. Orang itu gak punya uang mau sekolahin anak. Lalu dia belajar dari YouTube, bikin apa? Dia bikin es coklat. Hanya dari bubuk coklat, campur susu kental manis. Ya takarannya ya saya gak terperhatiin ya saudara. Dengan gitu, begini, begitu, hanya begitu aja. Dijual di mangkok, di cangkir yang loreng-loreng hijau itu loh. Cangkir yang zaman lama ya. Lalu campur es batu. Yang belinya ngantri. Sampai ditunjukin oleh, saya bilang hanya mau beli es coklat itu. Minuman susu coklat. Ya ampun saya bilang gitu. Terus dia jadi punya ide bikin roti. Rotinya juga laku. Terus ditanya sama yang wawancara, omset kamu berapa?
kemarin ya lumayan berapa? Bisa lah sampai 14 juta sehari. 14 juta sehari. Apa? Jualan susu coklat. Saya bilang sama dia, Pak lihat gak? Tuhan tuh mau pakai kita menjadi orang yang kreatif. Cara kita berbicara kepada orang-orang, ajak mereka punya cara pandangnya Tuhan. Saya bilang sama dia, Pak kita punya handphone sekarang karena apa sih? Kan karena ada orang yang kreatif. Terus dia bilang, ya Bu harga bensin. Tenang Pak, akan muncul orang kreatif. Bisa menciptakan bensin yang bukan mahal seperti itu. Karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Ada pohon jarak, ada pohon ini, ada ini. Banyak yang kita bisa gali. Bapak tahu nggak? Sekarang kita mengekspor ayam berton-ton ke Singapura. Sekarang negeri kita mulai menjual oksigen. Karena kita punya hutan dan sebagainya yang begitu luar biasa. Kalau ada orang-orang yang kreatif, tidak malas, nggak gampang mengeluh. Kita menjadi negara yang akan menyuplai negara-negara lain. Oh, ya itu iman saya dan itu yang saya yakini. Saya bilang gak ada kalau orang malas-malas kita gak punya handphone sekarang. Benar gak? Itu kan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu itu, matematik dan semuanya. Iya kalau gak pakai neutron dan sebagainya. Saya orang kimia masalahnya. Ya saya juga ngerti ya. Gak, kalau orang gak mau belajar proton, elektron, neutron dan sebagainya. Emang kita bisa punya handphone sekarang? Gak bisa. Kalau nggak ada orang yang mau kreatif memikirkan bagaimana kita bisa punya lampu. Emang kita punya lampu sekarang? Nggak punya. Semua hasil dari kreativitas. Adam dan Hawa nggak punya lampu. Kalau terus-menerus tidak ada kreativitas sampai sekarang kita gelap-gelapan. Nggak ada internet, nggak ada Grab, benar nggak? Nggak ada microwave, nggak ada semuanya. Tapi itu hasil dari ada orang-orang yang mau kreatif. Dan kekreativitasan itu akan Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan. Amin. Dia akan berikan hikmat, kemampuan. Karena itu saya dorong yang pelajar nanti di baktian pelajar. Jangan malas-malas. Harus belajar dengan roh yang menyala-nyala. Karena kita punya tujuan membangun bangsa. Bukan supaya lu kaya, dapat duit, foya-foya. Gitu, bukan gitu. Itu garing hidupmu yang begitu. Tapi kalau hidupmu betul-betul berguna bagi kerajaannya. Berguna bagi banyak orang. Hubungan kita dengan Tuhan mantap. Kita ngobrol dengan Tuhan. Ada sukacita. Kita gak akan cari dari dunia ini. Kita bisa bilang, sampah semuanya. Ya, dan kalau saya ngomong itu bukan bohong. Itu kenyataan. Emang dunia ini buat saya jadi sampah. Gak menarik. Jadi ibu gak nonton TV gitu. Gak tertarik saya. Saya pun nonton tuh mungkin kalau saya tahu ada berita yang harus saya dengar gitu. Kalau enggak ya apalagi sekarang ada YouTube dan sebagainya ya. Kita bisa. Tapi tujuannya bukan untuk sekedar-kedar udah gak begitu. Tujuannya untuk membangun negeri. Tujuannya untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Ya nanti panjang sekali. Yang ketiga aja langsung. Seluruh jemaat. Yang ketiga, poin ketiga. Nanti saya kasih sama Mbak Yusda ininya ya. Seluruh jemaat harus diperlengkapi dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tadi kita udah lihat ayatnya ya. Seluruh jemaat harus diperlengkapi dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 42. Ini dasar pemikirannya. Saya kira masih jam berapa, ternyata udah jam 11 nih. Oke, saya percepat ya. Kisah Rasul 2 ayat 42, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya nggak bahas tentang memecahkan roti, saya bicara tentang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi jemaat mula-mula di Kisah Rasul, mereka bisa terus bertumbuh. Mereka menjadi kesaksian, menyatakan mujizat Tuhan. Semakin banyak orang datang kepada Tuhan, melihat hidup mereka berubah, melihat hidup mereka berbeda, tanda mujizat nyata. Itu karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Kenapa harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Mari kita lihat satu lagi ayat yang tadi, Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Kita akan baca cepat saja. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saya yang baca ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus masih belum ya? Ini kayaknya 14 ya, 15. Benar kan? Ini 15 kan? Iya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tunggu ya, ini ayatnya betul nggak? Ini ayat berapa ini yang bawahnya? Oke, nggak usah sampai 16 supaya nggak panjang. Tapi intinya kita lihat sekali lagi, para rasul, nabi, pengajar, penginjil semuanya itu diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka mengalami tingkat kedewasaan yang penuh, kesatuan iman, mengenal Dia dengan benar, mencapai kepenuhan Kristus. Di Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di Efesus dikatakan juga seperti itu. Begitulah contoh dari jemaat di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus di dalam Kisah Rasul 19 disampaikan mereka jumlahnya sedikit. Waktu itu 12 orang. Tapi jemaat tersebut bertekun diajar oleh Paulus yang berfungsi sebagai rasul. Akibatnya mereka punya dasar pemikiran, dasar keyakinan, konsep berpikir, sikap hati, motivasi yang lurus, yang benar. Mereka tidak memikir tentang dirinya terus. Jadi kalau rasul-rasul mengajar, dia tidak akan membuat kita hanya hidup untuk diri kita. Tapi dia akan membuat kita betul-betul hidup untuk Dia, hidup untuk banyak orang. Itu selalu pengajaran rasuli, enggak untuk kita saja. Ya, nah firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul untuk mencapai kepenuhan Kristus. Efesus berkata mereka harus diperlengkapi dengan pengajaran rasul-rasul. Ini polanya Tuhan. Nah, kalau jemaat mempelajari sendiri-sendiri tanpa terhubung dengan pengajaran rasuli, jemaat akan menjadi orang-orang yang sombong. Ya, masing-masing merasa, menurut aku gini, wah bayanginlah 1, 2, 3, 4, 5, 10 aja di sini. Kamu mempelajari ayat ini, pelajari sendiri, dapatnya ini, pelajari sendiri. Tapi ini mempelajari dengan jalan pikirannya sendiri. Apa yang terjadi? Semua merasa BENAR. Semua merasa benar. Sulit dinasihati. Gak ngikutin pemimpin. Ngapain? Gue juga bisa lihat internet. Apa sih baru pemimpin? Mbak aja gak ngerti bahasa Inggris. Saya lebih bisa bahasa Inggris dari Mbak Yus. Oh, internetnya juga jagoan. Saya bisa cek bahasa Yunani, bahasa ini. Betul. Tapi bukan pola Tuhan. Mereka dibangun di atas dasar para rasul. Itu Efesus 2 mengatakan. Ini harus menjadi cara berpikir kita. Kenapa harus dibangun di atas dasar para rasul? Itu polanya Tuhan. Karena para rasul yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menerima pewahyuan demi pewahyuan, menghidupi kebenaran demi kebenaran, mereka akhirnya mulai mengajar dengan benar sehingga bangkit orang-orang yang memiliki cara hidup, dasar keyakinan, cara berpikir yang sama dengan para rasul. Sehingga kalau misalnya anggaplah sekarang, nih Mbak Yus pemimpin di sini. Ya dibimbing oleh saya diikut oleh pembimbing saya yang adalah rasul. Berarti ketika saya mengikuti pengajaran rasuli, biarpun saya bukan rasul, Pak Yus dengerin yang saya, walaupun saya belum rasul, tapi saya memiliki pengajaran yang rasuli. Akibatnya kami memiliki pemahaman yang sama. Karena itu pola Tuhan ketika seluruh jemaat di tempat ini mau bertekun dalam pengajaran rasuli, khususnya yang diberikan Tuhan lewat pemimpin di sini, saudara juga akan mengalami pertumbuhan mencapai kepenuhan Kristus. Tapi kalau kita coba-coba gali sendiri tanpa terhubung pada pemimpin yang Tuhan berikan yang bertekun dalam pengajaran rasuli, yang terjadi pecah-pecah-pecahan.
Makanya diombang-ambing gereja, dipecah-pecah menurut pengajaran A, pengajaran B, karena tidak kembali kepada konsep firman Tuhan. Harus mereka bertekun dalam pengajaran rasuli, dibangun di atas dasar para rasul, diperlengkapi untuk mencapai tingkat kedewasaan, bahkan mencapai kepenuhan Kristus. Ini pola Tuhan. Berarti kita semua bisa mencapai kepenuhan Kristus? Bisa ya. Nah, jadi dengerin apa yang sudah diajarkan, terutama oleh pemimpin yang ada di tempat ini. Dengerin baik-baik, ulang lagi. Minta Roh Kudus. Aku punya roh yang sama dengan Mbak Yus. Kalau roh Mbak Yus itu haus, lapar, berkobar-kobar. Aku juga mau Tuhan. Aku percaya orang lapar dan haus akan dibukakan kebenaran, akan dipuaskan. Aku percaya apa yang Tuhan nyatakan yang dia ditangkap oleh pemimpin, saya juga bisa menangkapnya. Akibatnya saya dengan pemimpin, kita semua dengan pemimpin dengan jemaat, kita tidak punya kesalahpahaman. Itu sebabnya kita bisa mengerjakan proyek-proyek Tuhan. Kita bisa membangun pelayanan tubuh Kristus. Tuhan tidak ingin hanya ada satu orang yang pinter. Tuhan tidak ingin hanya ada pemimpin yang terkenal. Tapi Tuhan ingin kita semua dipakai oleh Tuhan. Kita punya dasar keyakinan yang sama, cara berpikir yang sama. Tapi kita ada di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di dunia pendidikan seperti udah sering Lince, ya. Dia ada di sana. Kalau siapa namanya? Kiki di mana? Kerja. Tuh Mbak Lince, tuh. Sebelahnya kerja juga tuh di dunia pendidikan semuanya. Ya, semuanya ada tempatnya. Ada yang di dunia marketplace bisnis, ya, di dunia politik. Nah, macam yang tadi yang saya bilang, Bapak yang sekarang lagi viral itu, dia kan ada di dunia pemerintahan, khususnya di kepolisian, tapi dia tidak punya pengajaran rasuli. Dia tidak berakar. Dia tidak bertumbuh, itu sebabnya ketika dia punya posisi berhadapan dengan uang, jatuh dia. Itu sebabnya gereja Tuhan harus menyiapkan orang-orang yang berbeda. Karena kita percaya bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang yang akan memimpin negeri. Tapi dengan karakter Kristus, mencapai kepenuhan Kristus. Ya oke, kita langsung keempat aja ya biar sebelum selesai nih. Oke, yang keempat, enggak apa-apa nih Mbak Yus sudah jam 11.10 ya. Enggak apa-apa ya. Oke, yang keempat. Untuk mencapai kepenuhan Kristus, kita semua harus mengosongkan diri. Harus apa? Mengosongkan diri dari cinta diri, cinta dunia, dan cinta uang. Ya, kalau kita mau betul-betul, kita udah pelajari, kita diperlengkapi, mantap. Berarti sebenarnya bisa. Kita punya Roh Kudus, mantep ya. Udah punya Roh Kudus, punya para rasul, mengajarkan. Kita punya firman, punya pemimpin. Enggak cukup. Harus mengosongkan diri. Dari cinta diri, cinta dunia, dan cinta uang. Itu ada dalam Filipi 2. Catat aja, enggak usah dibaca, waktunya takut singkat. Waktunya habis. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Cinta uang, cinta diri, cinta dunia. Ya, harus mengosongkan diri dari situ. Ya, selama ini kita seringkali masih mencintai diri kita sendiri. Artinya, apa sih cinta diri? Pokoknya menurut pendapatku, menurut pikiranku, menurut penilaianku, menurut ini, menurut aku. Lalu kalau orang kasih masukan, pedalit masukan dari yang Tuhan, dari Kristus, dia nggak bisa. Berarti dia belum mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya kita rela. Pertama, untuk Roh Kudus mengajarkan kita. Kedua, pemimpin memperlengkapi kita. Para rasul mengajar kita. Dan hamba-hamba Tuhan lain juga, saudara-saudari seiman kita juga yang memang punya pengajaran yang rasuli. Kita membuka diri. Tapi tutup kuping kita terhadap suara hoax. Suara hoax, blokir langsung. Suara negatif yang bukan datang dari Roh Kudus, itu sampah. Jangan didengar. Kalau didengar masuk, akhirnya kita kepengaruh. Ya, jadi untuk mencapai kepenuhan Kristus, kita semua harus kosongkan diri dari cinta diri, cinta uang, dan cinta dunia. Karena tanpa kita mau mengosongkan diri, Tuhan tidak pernah maksa mau masuk, mau menguasai dan memiliki hidup kita. Sama seperti kalau kita pasangan suami istri. Di mana nih? Oh Pak, Ibu siapa Lina ya? Bu Lisa dengan Bapak.
Ya, seneng nggak kalau bapaknya mau sama Bu Lisa tapi terpaksa? Nggak suka kan? Seneng nggak ibu kalau bapak mau sama ibu hanya kan, lumayan nih kaya gitu. Ibu suka nggak? Nggak suka kan? Bapak mau nggak istrinya mencintai bapak tapi terpaksa pengen duitnya? Nggak mau kan? Semua kita nggak mau dicintai dengan terpaksa, apalagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kita. Ketika kita mau mengosongkan diri kita, kita bilang pada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau tidak pernah memaksa aku. Kau tidak akan rebut hidupku. Kau tidak akan duduki hidupku. Tapi Engkau mau aku menyerahkan seluruh hidupku dengan kerelaan. Aku telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Allah saja. Mari hari ini, siang hari ini, kita bangkit berdiri. Kita sampaikan kepada Dia, aku mau mengosongkan diriku dari cinta diri sendiri. Aku rela Tuhan, bukan aku lagi, bukan pikiranku, bukan rencanaku, bukan kehendakku, bukan perasaanku. Bukan karena uang, bukan karena daya tarik dunia. Aku bekerja, aku melakukan apapun bukan karena mau mengharapkan imbalan uang. Apapun yang ku kerjakan Tuhan, bukan karena aku cinta uang, bukan karena tertarik dengan dunia ini. Tapi karena aku tahu Tuhan, ketika Engkau mengisi hidupku, hidupku sepenuhnya dimiliki oleh Engkau Tuhan. Aku akan mengalami ada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sukacita yang melimpah-limpah. Ada kebenaran yang memerdekakan. Ada kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga lewat hidupku Tuhan ada banyak orang yang juga mengalami jamahan Tuhan. Oh my God. Ku telah mati dan tinggalkan, ambil keputusan itu, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini maaf Mbak Yus, ada perjamuan betul? Oh enggak ada. Lagi. Ku telah mati, jadikan ini sebagai pengambilan keputusanmu. Kosongkan dirimu, izinkan Dia yang mengisi hidupmu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hanya pria saja katakan, amin. Yes, amin. Dengar Tuhan, mereka telah menyerahkan hidup mereka kepadamu. Semua cinta diri, cinta uang, cinta dunia menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi sampah. Korabayende berere, ya wanita katakan,
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus teruslah bekerja. Aku percaya kepadamu, Kau akan membawa seluruh jemaat di tempat ini yang sudah mendengarkan firman. Aku percaya ada pekerjaan Roh Kudus yang akan bekerja kuat di tengah-tengah kami, di dalam batin kami, sehingga membuat kami terus bertumbuh sampai kami mencapai kepenuhan Kristus. Tidak ada lagi dalam hidup kami diisi dengan yang lain, Tuhan. Cinta dunia, cinta diri, cinta uang, semua sudah berakhir dari hidup kami. Tapi sebaliknya diisi dengan kerinduan-Mu, dengan hati-Mu, dengan perasaan-Mu, dengan rencana-Mu, dengan keinginan-keinginan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika hati kami dipenuhi dengan diri-Mu, ketika hati kami dipenuhi dengan kebenaran dan rencana dan keinginan-Mu, dan ketika kami ambil keputusan untuk taat sepenuh hati, kami bersyukur ada sukacita, ada kepuasan, ada kesukaan yang kami alami Tuhan, sehingga orang-orang akan bisa melihat kami dibedakan oleh Engkau. Sukacita kami tidak lagi sukacita dari dunia. Segala sesuatu yang berasal dari dunia semuanya tidak bisa mempengaruhi kami lagi, karena kami dipenuhi dengan sukacita-Mu, dengan realita hadirat-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi sama Tuhan. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan akan mengisi kehidupanmu. Segala kekosongan-kekosonganmu yang diisi dari dunia ini diganti dengan kehadirannya. Amin. Silakan duduk. Sekarang langsung ya. Oke, kita bangkit berdiri, berarti langsung berkat. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Kau lihat Tuhan, hati kami yang telah dipersembahkan kepadamu. Kau lihat Tuhan pengambilan keputusan kami, di mana kami tidak mau Tuhan mencintaimu dengan terpaksa. Sebagaimana kami ingin dikasihi dengan tulus, kami percaya Engkau juga ingin kami mengasihi Engkau dengan tulus. Dan Engkau layak Tuhan untuk menerima kasih yang tulus dari kami, karena Engkau pun telah mengasihi kami dengan tulus. Kau telah buktikan Tuhan kasih-Mu yang tulus melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Tuhan, mari fokuskan hati kami melihat kepada apa yang telah Kau bayar bagi kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun di tempat ini yang menyerahkan hidupnya setengah hati. Tapi semua kami pada hari ini, siang ini, betul-betul memberi diri kami untuk terus dipenuhi oleh kebenaran-Mu, dipenuhi oleh firman-Mu, dikuasai oleh Roh Kudus hari demi hari Tuhan, sehingga semakin hari hanya Kristus saja yang hidup dalam hidup kami. Kami bisa mencapai kepenuhan Kristus. Karena itu terimalah berkat dari Bapa. Raila isakara koniana betra lekre bedeshina manengkrobobo, yang membuat engkau memiliki damai sejahtera yang melimpah-limpah. Yekerkede bele rende baba. Terimalah juga berkat oleh karena kematian korban Kristus dan kebangkitannya. Kasih karunia yang betul-betul tercurah oleh pengorbanan Yesus akan membuat juga engkau menerima anugerah demi anugerah yang memampukanmu mampu hidup mencapai kepenuhan Kristus. Dan Roh Kudus juga akan terus bekerja kuat di dalam hidup kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita semua terus hidup dari hari ke hari memperkenan hati Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Puji Tuhan. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan, amin.
Kita bersyukur ya firman yang menghidupkan kita ya, yang kita terima. Baik, kita berikan ucapan terima kasih kepada Ibu Rita. 1, 2, 3, terima kasih Ibu Rita. Firmannya luar biasa, amin. Ini menjadi jamuan yang luar biasa buat kita ya saudara. Karena dunia menantikan kita kepenuhan Kristus. Dunia menantikan kita. Nah ketika hadirat Tuhan dihadirkan, mereka akan merasakan terang dan garam, bright and shine.